Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Amelia dengan NIM H0523311 dari kelas PGSDC 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil penugasan saya dengan judul Prinsip Kurikulum dalam Pembelajaran dan Komponen Tujuan dalam Kurikulum Pendidikan serta Produk Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar. Materi yang pertama ada prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Agar lalu lintas pembelajaran bisa berjalan lancar, teratur, dan terhindar dari beberapa hambatan yang mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan lancar dan teratur, serta kemungkinan-kemungkinan lain seperti fasilitas peserta didik, ketidaksesuaian penerapan metode, ketidakpahaman terhadap materi, keterasingan seorang peserta didik dalam suatu kelas pembelajaran, dan lain-lainnya, maka seorang guru harus mengerti, memahami, dan menghayati berbagai prinsip pembelajaran sekaligus mengaplikasikannya. Prinsip-prinsip pembelajaran ini sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran, ke arah mana sebenarnya pembelajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran diantaranya ada prinsip aktivitas, prinsip motivasi, prinsip individualitas, prinsip lingkungan, prinsip konsentrasi, prinsip kebebasan, prinsip peragaan, prinsip kerjasama dan persaingan, prinsip apersepsi, prinsip korelasi, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip globalitas, dan permainan serta hiburan. Materi selanjutnya adalah taksonomi tujuan pembelajaran yang dimana terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama kawasan kognitif, kedua afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Yang pertama adalah kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan, yakni secara hierarki berurut-urut dari yang paling rendah atau pengetahuan sampai yang paling tinggi adalah evaluasi. Yang pertama tingkat pengetahuan atau knowledge, yang kedua tingkat pemahaman atau comprehension, yang ketiga tingkat penerapan atau application, yang keempat adalah tingkat analisis atau analisis, yang kelima tingkat sintesis atau synthesis, yang keenam adalah tingkat evaluasi atau evaluation. Yang kedua adalah kawasan afektif. Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afektif ini ada 5, dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks adalah yang pertama kemauan menerima, yang kedua kemauan menanggapi, yang ketiga berkeyakinan, keempat mengorganisasi, dan yang kelima adalah tingkat karakteristik atau pembentukan pola. Yang ketiga adalah kawasan psikomotor. Simpson 1966 menyebutkan bahwa domain psikomotor meliputi 6 domain, mulai dari 3 yang paling rendah, yaitu penyesuaian dan keaslian. Meskipun demikian, Simpson masih mempertanyakan satu tingkat terakhir, yaitu penyesuaian dan keaslian. Oleh karena itu, Simpson belum memasukkan secara sistematis dalam klasifikasinya secara lengkap domain psikomotor, yakni ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan yang kompleks, dan penyesuaian serta keaslian. Materi selanjutnya adalah penerapan pengukuran. Penerapan pengukuran adalah proses untuk mendapatkan nilai kuantitatif dari suatu objek atau fenomena menggunakan alat atau metode tertentu. Pengukuran dilakukan di berbagai bidang seperti sains, teknik, kesehatan, dan ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat berdasarkan data yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada taksonomi Merrill. Taksonomi lain yang tidak kalah penting digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar adalah taksonomi Merrill. Robert Gagne 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil yang berbeda. CDT dilibatkan dalam usaha untuk mengklarifikasi teori Gagne. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Gagne, yaitu terdapat kategori outcome yang berbeda, dan masing-masing kategori itu menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur yang berbeda untuk mempromosikan kemampuan yang direpresentasikan oleh kategori. Akan tetapi, sistem klasifikasi suatu dimensi yang aslinya diusulkan oleh Gagne tampaknya sangat terbatas. Oleh karena itu, sistem 2 dimensi diusulkan oleh Merrill.
di mana kinerja dimensi dari Gagne sebagai satu dimensi dan isi konten sebagai dimensi yang lain. Taksonomi tersebut oleh Merrill dinamakan Component Display Theory atau CDT. CDT menyatakan bahwa hasil belajar dapat direpresentasikan dengan tujuan belajar atau dengan item test. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori yaitu kinerja dan isi, terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Materi selanjutnya ada produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama adalah landasan. Landasan tersebut pada hakikatnya adalah faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan. Yang kedua adalah tujuan dan program. Pusat Kurikulum 2002 mengemukakan bahwa tujuan penyelenggaraan SD adalah menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan potensi secara optimal. Yang ketiga ada GBPP atau Garis-Garis Besar Program Pengajaran. GBPP memuat semua komponen minimal kurikulum sebagai rencana tertulis. Secara umum, dalam GBPP terdapat tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi merupakan acuan dalam melaksanakan kurikulum dan mengadakan penilaian di sekolah dasar. Selanjutnya adalah dokumen kurikulum. Pelaksanaan kurikulum sebagai proses dilakukan atas dasar tuntunan suatu dokumen kurikulum atau rencana, di mana dokumen atau rencana tersebut dikembangkan berdasarkan perumusan ide dari kurikulum tersebut. Setelah melalui tahapan pelaksanaan, kurikulum tersebut dievaluasi yang meliputi evaluasi proses, evaluasi dokumen, dan evaluasi ide. Dengan demikian, tampak bahwa keempat aspek tersebut saling berkaitan, membentuk kesinambungan agar tujuan pendidikan tercapai. Dalam posisi prosesnya, sekolah mempunyai tugas untuk mengembangkan dokumen kurikulum agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini tampak bahwa pihak sekolah mempunyai peran sebagai pengembang kurikulum. Dalam pengertian tugas sekolah adalah mengembangkan kurikulum atau dokumen dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada bahan ajar. Bahan ajar itu adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi, metode, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematif dan efektif yang dipakai untuk menolong guru, instruktur, pendidik, atau dosen untuk melakukan proses aktivitas belajar mengajar di dalam kelas. Bahan ajar dapat berbentuk lisan maupun tulisan atau dapat berbentuk media. Bahan ajar dibuat untuk mencapai tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Dengan bahan ajar, memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Yang selanjutnya ada perangkat penilaian. Proses evaluasi merupakan salah satu tugas guru yang akan menentukan arah proses pembelajaran selanjutnya. Menurut Ratu Manan, evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional. Setiap organisasi pendidikan tentu melaksanakan program yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada evaluasi. Kegiatan penilaian siswa merupakan komponen penting dan integral di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk memperoleh informasi tentang pencapaian hasil dari proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan penilaian hasil belajar untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum. Maka diperlukan evaluasi. Karena evaluasi berhubungan dengan komponen lain, maka cara penilaian ini akan menentukan tujuan kurikulum, materi atau bahan, dan PBM. Selanjutnya adalah program pengembangan karakter. Pendidikan karakter di sekolah merupakan usaha yang harus dirancang dan dilakukan secara terarah dan juga sistematis dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan bangsa juga negara. Lalu seperti apa pendidikan karakter dalam jenjang SD? Pendidikan pada jenjang ini yang efektif adalah model pendidikan berkarakter yang menggunakan pendekatan komprehensif. Pendekatan pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi. Metode dan strategi yang digunakan bervariasi, sedapat mungkin mencakup menanamkan keteladanan, fasilitas nilai, dan pengembangan soft skill. Misalnya seperti berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi efektif, dan dapat mengatasi masalah.
Semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, staf administrasi, penjaga sekolah, pengelola warung sekolah, orang tua siswa, dan pemuka masyarakat perlu bekerja sama secara kolaboratif dalam melaksanakan program pendidikan karakter. Tempat pelaksanaan pendidikan karakter baik di kelas maupun di luar kelas dalam berbagai kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah program pembelajaran remedial dan pengayaan. Kegiatan remedial adalah usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan program pengayaan adalah program yang diberikan kepada peserta didik yang belajar lebih baik atau lebih cepat. Bertolak belakang dengan kegiatan remedial, pengayaan merupakan program yang diberikan kepada peserta didik yang dapat melampaui standar kompetensi lulusan pada setiap mata pelajaran. Pembelajaran pengayaan pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual. Materi yang terakhir adalah evaluasi dan review kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Komponen kurikulum yang dievaluasi juga sangat luas. Program evaluasi kurikulum bukan hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan juga proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas, dan sumber-sumber belajar, juga serta lain-lainnya. Berdasarkan materi, kesimpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Suatu pembelajaran akan bisa disebut berjalan dan berhasil dengan baik manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta mampu menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama terlibat di dalam proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan pribadinya. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal, dan juga diperlukan perangkat yang memadai untuk kesempurnaan perwujudan dari sebuah kurikulum.